Huh? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM E1041231044. Saya dari Prodi Sosiologi kelas Reka bersama rekan saya Nuralia Ijati dengan NIM E1041231052 kelas Sosiologi Reka. Saya Alvera dengan NIM E1041231037 dari Prodi Sosiologi Reka. Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul gender dan politik. Hari ini kami akan membahas bagaimana konsep gender dalam dunia politik, mulai dari tantangan representasi dan tantangan perempuan dalam meraih jabatan publik. Yuk kita lihat secara keseluruhan materinya. Menikah setelah munculnya gerakan perempuan modern, Esther Kite menjelaskan bahwa selama ini gender sering dianggap hanya sebagai sifat individu, bukan bagian dari relasi kekuasaan. Artinya, selama ini politik itu memandang laki-laki sebagai standar normal, sedangkan perempuan itu banyak sekali mengalami perbedaan. Padahal, dalam politik, ruang kekuasaan itu tidak memandang adanya struktur sosial dan budaya. Nah, dari sinilah muncul gagasan bahwa untuk memahami politik secara adil, kita harus melihat gender bukan sekedar perbedaan, tetapi juga hubungan kekuasaan. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang kesenjangan gender dalam politik. Esther Chow menemukan bahwa perempuan sekarang itu lebih aktif dalam dunia politik ketimbang masa lalu. Walaupun keaktifan sekarang itu kesenjangan gendernya masih ada. Nah, perempuan sendiri cenderung partisipasinya lebih ke isu sosial, isu kesejahteraan, isu pendidikan dan keluarga. Sedangkan laki-laki lebih cenderung pada kebijakan ekonomi dan kebijakan publiknya. Nah, ada juga stereotip gender, misalnya perempuan dianggap kurang cocok untuk memimpin atau terlalu emosional. Padahal data menunjukkan bahwa partisipasi pemilih perempuan dan laki-laki sudah setara. Bahkan terkadang partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun, persepsi sosial sering menjadi hambatan terbesar bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik formal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menafsirkan perbedaan gender, yang mana perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya dilihat dari biologis, namun dilihat dari sisi sosialisasinya yang berbeda dari sejak kecil, yang mana anak laki-laki dibiasakan untuk bersifat tegas dan rasional, dan anak perempuan dibiasakan untuk bersikap ramah dan lembut. Hal ini membuat masyarakat cenderung menilai perempuan yang terlalu ambisius, pintar, dan berani terjun dalam bidang politik itu dianggap terlalu mandiri dan seolah-olah tidak membutuhkan laki-laki selama hidupnya. Padahal sifat-sifat seperti empati dan kepedulian itu justru penting untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan kita dalam memimpin. Esther Chow menyebutkan bahwa perempuan sering dihalangi oleh pandangan feminisme itu tidak sesuai dengan kepemimpinan politik. Inilah yang menjadi bias budaya yang perlu diubah agar politik menjadi lebih setara. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang perempuan meraih jabatan politik. Fakta menariknya nih ya, bahwa semakin tinggi jabatan politik, maka perempuan akan semakin sulit untuk berhasil menduduki atau mendapatkan kursi dalam jabatan tersebut.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada tahun 1990-an itu tuh cuma 11% perempuan yang berhasil mendapatkan kursi. Di Indonesia sendiri, menurut data Indonesia Parliamentary Center (IPC), cuman kurang lebih dari 30%, sekitar 21,30% perempuan yang mendapatkan kursi. Itu tuh sekitaran tahun 2024 sampai 2029. Dan pada tahun tersebut merupakan tahun sejarah kalau Indonesia itu bisa mendapatkan perempuan dalam jabatan di politik. Meski begitu, tren partisipasi perempuan meningkat pesat setelah tahun 1992 yang dikenal sebagai Year of the Woman. Namun, isu-isu perjuangan mereka seperti anak, kesejahteraan, kesetaraan sering tidak diterima di ruang lingkup legislatif. Jadi, walaupun perempuan sudah masuk ke posisi politik, mereka masih menghadapi tantangan untuk diakui dan diberi ruang yang setara untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ialah kampanye dan pendanaan. Masalahnya ialah pendanaan politik. Masih banyak pandangan bahwa laki-laki lebih berhak mendapatkan dana karena mereka dianggap lebih kuat dan berpengaruh. Namun kini perempuan sudah bisa memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Organisasi-organisasi perempuan lain juga sudah mulai dimanfaatkan demi kampanye mereka lebih mandiri. Di Amerika Serikat sendiri ada organisasi yang bernama Emil List, di mana organisasi ini membantu pendanaan agar perempuan itu bisa bersaing secara adil. Di Indonesia sendiri juga ada organisasi yang bernama PIM, di mana kepanjangannya Perempuan Indonesia Maju. Organisasi ini membantu dengan memberikan edukasi dan membantu perempuan memberi kesempatan untuk bersaing secara sama dan setara di bidang, termasuk di bidang politik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi politik perempuan ini semakin kreatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, dari mind mapping dan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kesenjangan gender dalam politik bukan hanya masalah jumlah saja, tetapi juga masalah partisipasi dan kekuasaan. Perempuan juga telah membuktikan kemampuannya untuk bisa terjun dalam dunia politik. Tetapi, hal tersebut masih membutuhkan dukungan sistem politik dan masyarakat agar kesetaraan tersebut benar-benar tercapai. Jadi, mari lebih sadar dan mendukung partisipasi politik perempuan. Karena politik yang setara akan menghasilkan kebijakan yang adil dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.